teman-teman semua, istilah pembelajaran jarak jauh sudah tidak asing lagi terdengar di telinga kita, bukan? Apalagi sejak 2 tahun belakangan ini, ketika dunia dilanda wabah virus COVID-19, istilah pembelajaran jarak jauh semakin populer. Dalam proses pembelajaran ini, ada begitu banyak media yang dapat digunakan. Di antaranya seperti media cetak, radio, televisi, komputer, internet, video conference, dan e-learning. Masing-masing media tersebut memiliki peranan tersendiri dalam proses pembelajaran jarak jauh. Kali ini, kita akan fokus membahas 3 media dalam proses pembelajaran jarak jauh, yaitu media cetak, video conference, dan e-learning. Media cetak digolongkan sebagai teknologi generasi pertama dalam sistem pembelajaran jarak jauh, karena hampir semua institusi di dunia memanfaatkan media cetak sebagai media utama untuk menyampaikan materi ajar. Kondisi tersebut tentu saja tidak hanya didasarkan pada masalah biaya pengembangan dan pengadaan yang dapat dikategorikan lebih murah dibandingkan dengan media lain. Fleksibilitas sebagai keunggulan media cetak yang tidak dimiliki oleh media lain ternyata juga menjadi faktor pendorong atau faktor yang menentukan pemanfaatan media cetak pada pembelajaran jarak jauh. Fleksibilitas media cetak mencakup fleksibilitas tempat, waktu, wujud yang berupa buku materi pokok, buku kerja, panduan belajar, pamflet, brosur, dan juga peta, serta jenis cetakannya yang berupa tulisan, gambar, foto, grafik, tabel, dan kemampuannya untuk dipadukan dengan media lain. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang video conference. Nah, video conference ini merupakan sebuah inovasi teknologi komunikasi yang memungkinkan dua orang saling berinteraksi walaupun berada di tempat yang berbeda. Di dalam dunia pendidikan sendiri, video conference ini digunakan untuk keperluan pendidikan jarak jauh yang dapat dimanfaatkan untuk memberikan materi pelajaran dari guru atau dosen atau instruktur kepada siswa atau anak didik mereka yang tidak terbatas oleh tempat dan juga jarak. Video conference ini terdiri atas beberapa macam. Namun saat ini yang paling terkenal adalah Zoom dan juga Google Meet. Google Meet adalah sebuah layanan komunikasi video yang dikembangkan oleh Google. Lalu ada Zoom Cloud Meeting yang dapat membantu proses pembelajaran dengan mempertemukan peserta didik dengan pendidik melalui sebuah video conference. Di pembelajaran jarak jauh, media dengan format video dapat menyajikan materi secara aktual dan realistis. Dan terakhir, kita akan membahas tentang e-learning. E-learning adalah singkatan dari electronic learning atau pembelajaran elektronik. E-learning adalah proses pembelajaran yang menggunakan teknologi internet untuk memfasilitasi, menyampaikan, dan memungkinkan berjalannya proses pembelajaran jarak jauh. Sama seperti prinsip online pada media lainnya, proses belajar mengajar dalam e-learning bisa dilakukan oleh siapapun, dimanapun, dan kapanpun. Jadi, meskipun kamu dan pengajar tinggalnya berjauh-jauhan, enggak akan jadi masalah. Bahkan beda negara pun tak jadi rintangan karena belajar dilakukan secara online. Selain untuk mengikuti perkembangan zaman dan teknologi, e-learning dibutuhkan dalam pembelajaran karena punya banyak sekali manfaat menguntungkan. Apa saja ya? Yang pertama yaitu efisiensi biaya. Bayangkan, dengan proses belajar e-learning, kamu dan pengajar jadi enggak perlu keluar rumah. Kamu bisa buka gadget di rumah atau dimanapun kamu berada, sehingga bisa menghemat biaya transport, uang makan, atau uang jajan lainnya. Selain itu,
Kamu pun enggak perlu membeli buku cetak karena bahan ajar sudah bisa diunduh di gadget. Yang kedua, bisa atur waktu sendiri. Pada dasarnya, belajar secara online tidak membutuhkan keharusan untuk on time, layaknya kelas biasa. Kamu bisa mengatur waktu sendiri kapan saat yang tepat untuk mengakses situs web e-learning dan mempelajari hal-hal di dalamnya. Seru bukan? Yang ketiga yaitu bisa networking. Kata siapa kalau kelas online atau situs web e-learning nggak bisa bikin kamu gaul? Ternyata dengan belajar online pun kamu masih bisa networking loh. Malah jaringan pertemanannya bisa lebih luas lagi. Lewat situs web, semua orang dari manapun bisa kamu temui. Bahkan kadang-kadang ada pula komunitas e-learning sendiri yang bisa kamu ikuti untuk saling bertukar informasi. Dan manfaat yang terakhir adalah tidak ketinggalan perkembangan zaman. Kenapa e-learning dibutuhkan dalam pembelajaran? Ialah supaya proses belajar mengajar jadi enggak kudet alias kurang update. Hampir semua sektor sudah memiliki situs online guna mengikuti perkembangan zaman dan kebutuhan manusia. Maka, tak ada salahnya kalau proses belajar pun ikut menjadi berbasis online supaya bisa menjangkau lebih banyak siswa. Sekian paparan materi dari aku. Sampai bertemu kembali di video selanjutnya.